Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kembali kita masuk pembelajaran daring. Nah, di mana materi hari ini adalah melanjutkan materi minggu yang lalu. Nah, bagian B, ancaman bidang Ipolexosbud Hankam. Nah, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan negara, wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Nah, yang pertama ancaman di bidang ideologi. Nah, globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme mampu membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Nah, hal ini yang mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Nah, yang kedua ancaman di bidang politik. Nah, ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam maupun luar negeri. Nah, kalau dari luar negeri, ancaman di bidang politik ini dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Nah, bentuk ancaman berdimensi politik adalah intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Sedangkan dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan, misalnya penggerakan massa untuk menumbangkan atau melemahkan sesuatu yang berkuasa, pemerintahan, separatisme. Ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi diantaranya adalah Indonesia akan berdatangan barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal batas-batas negara. Yang kedua, perekonomian negara kita akan dikuasai pihak asing. Yang ketiga, persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku kalah dan menang. Keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Kelima, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Nah, ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari luar dan dari dalam. Nah, kalau ancaman dari dalam ini ditimbulkan dari isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Nah, hal ini dapat menimbulkan premanisme, terorisme, separatisme, kekerasan, dan bencana akibat perubahan manusia. Adapun ancaman dari luar akibat dari pengaruh negatif globalisasi, yang pertama munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sikap hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Keempat, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Kelima, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang keenam, semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sekarang kelima, ancaman di bidang pertahanan keamanan. Nah, ini masih adanya masalah teror dan konflik SARA. Oleh karena itu, lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan harus terus ditingkatkan. Nah, sekarang bagian C, peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Nah, peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional diantaranya adalah: pertama, tidak membeda-bedakan keberagaman. Kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan ibadah yang dianutnya. Ketiga, membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Keempat, melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima, menggunakan segala fasilitas umum dengan baik. Keenam, mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat. Yang ketujuh, merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik. Kedelapan, bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib. 9. Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. 10. Mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam
guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. 11. Menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. 12. Memberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar keagamaan dengan aman dan nyaman. 13. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dan pemerintahan. 14. Menjaga persatuan dan kesatuan. 15. Bersedia untuk menjaga keutuhan NKRI. Oke anak ibu, demikianlah materi kita hari ini. Siapa yang belum jelas boleh ditanyakan, dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.